Ada. Coba kalau seandainya diumumkan dari sebelum ini pengumuman acara ini kapan? Sebelum Ramadan ya? Ya. Sebelum puasa. Coba bayangkan sebelum puasa diumumkan nanti hari Ramadan kita akan adakan acara seperti ini. Bagi yang bisa berhadir silahkan, bagi yang tidak silahkan. Kira-kira hari ini yang hadir angkat-angkat? Gak ada. Kenapa bisa nggak hadir? Karena satu, bagi kita itu tidak menarik, benar? Nggak menarik dengan kalian. Apalagi generasinya kita berbeda. Generasi apa sekarang namanya? Oh, ini masih Gen Z ya? Ya. Masih Gen Z? Oh, saya kira udah Alpha. Belum ya? Oh, Gen Z masih. Oh, saya kira udah Alpha. Jadi udah kalau Gen Z dengan generasi saya itu masih adik kakak lah. Kami yang milenial dengan Gen Z itu masih adik kakak lah. Jadi masih ada 1-2 yang sebut. Tapi kalau sama Alpha itu udah langkah satu generasi, itu udah lumayan beda. Bahasa Alpha aja udah beda ya. Kalian yang punya adik berarti Alpha mereka ya. Bahasa-bahasanya beda. Beda ya? Apa aja bahasanya? Apa? Apa bahasa Alpha? Beda ya? Oh, beda. Baik. Kita hari ini pengen bahas masalah saja, boleh ya? Walaupun memang judul kita tentang tauhid serta implementasi dalam kehidupan, kita pengen bahas masalah. Dan sebenarnya setiap masalah yang kita hadapi itu sangat mudah sekali solusi. Apapun masalah yang hari ini kita hadapi, apapun masalah yang sedang kalian hadapi, ada di sini yang sampai hari ini masih merasakan tidak nyaman di sekolah? Ada? Yang tiap hari ke sekolah, saya ke sekolah, datang, duduk, dengar, pulang, datang, duduk, dengar, pulang. Itu aja, berulang-ulang aja dari SD, SMP sampai SMA. Berapa tahun itu? Udah 13 tahun kerjaannya kayak gitu terus. Mana ada 12 tahun kurang lebih. Kerjaan kamu begitu aja terus tiap hari. Bosan ya? Bosan ya? Selalu terasa bosan. Tapi itu harus dilakukan, Pak. Mau nggak mau itu harus dilakukan gitu. Semuanya harus dijalankan gitu. Nah, atau di sini ada yang sering patah hati? Tidak. Yakin? Ada di sini yang sering patah hati. Coba lihat. Kita ambil satu masalah. Setiap manusia itu pasti mempunyai, biasanya ada rasa. Ingat, patah hati bukan hanya gara-gara karena kamu pacaran saja. Enggak, muncul patah hati itu bukan gara-gara pacaran doang. Patah hati itu juga bisa gara-gara kawan. Betul, gara-gara orang yang terlalu dekat dengan kita. Semakin dekat seseorang sama kita, semakin mungkin patah hati. Benar tidak? Kamu pernah kecewa sama orang? Pernah. Pernah kecewa sama orang tua? Pernah. Bahkan sama orang tua saja kita pernah kecewa. Kalau dulu mungkin pas kecil-kecil kan, kecewa sama orang tua sampai mau minggat rumah. Ada di sini? Ada? Oh, karena saking ngecewa sama orang tua nggak dikasih apa yang diminta, minta HP sama mama, tapi nggak dibeliin. Dibilang sama mama tunggu nanti kalau udah SMA baru dibeli. SMA nggak dibeli juga nanti. Sampai keinginan, wah ternyata jangan-jangan saya bukan anak kandungnya ini. Jangan-jangan saya anak tiri. Jangan-jangan saya anak pungut ini. Jadi berniat di dalam hati untuk pergi dari rumah. Ini saya bungkus, saya pergi dari rumah, saya cari kerjaan, saya sukses. Pokoknya saya bikin kesal orang-orang semua. Ada yang kayak gitu. Ada yang kepikiran-pikiran begitu. Dulu. Kalau sekarang nggak mungkin. Kamu sadar sekarang mau pergi kemana coba? Iya kan? Ada nggak yang kepikiran seperti itu? Artinya setiap dari kita pasti ada atau pasti pernah merasakan sakit hati. Itu pasti itu, nggak mungkin tidak.
Dan rasa sakit hati itu, pertanyaan kalau kita tanya, sebenarnya itu berasalnya dari mana sih? Kok bisa kita patah hati? Kok bisa kita ngerasain kecewa sama seseorang itu kenapa? Apa karena orang itu jelek terus kecewa? Enggak. Kadang-kala justru seseorang itu atau jelek atau ganteng atau cantik itu nggak mempengaruhi loh. Nggak mempengaruhi sama sekali. Justru kadang orang yang ganteng, orang yang cantik itu justru yang mendatangkan kecewa paling banyak, benar nggak? Ada laki-laki nih, ngeliat ceweknya cantik, apa yang timbul? Dideketin kayaknya bisa. Muncul kan? Akhirnya begitu dideketin nggak mau, apa yang muncul? Rasa kecewa. Begitupun dengan di sampingnya, begitupun dengan sebaliknya. Artinya rasa kecewa itu pasti muncul. Dan rasa sakit itu pasti ada. Tapi bukan berarti ketika rasa kecewa, rasa menyesal itu muncul, rasa kecewa itu muncul, namun tidak ada obatnya. Seluruhnya ada obatnya. Kalau kamu tahu obatnya, kamu gak akan pernah merasakan sakit hati. Kamu sering diejek sama kawan, sering dibully sama teman, sering. Apa yang dirasakan sama orang yang dibully itu? Merasa kecewa, merasa sakit hati. Tapi apa sebenarnya yang membuat seseorang itu menjadi sakit hati? Apa karena buliannya? Apa karena kata-katanya? Sebenarnya bukan karena kata-kata. Coba bayangkan, kamu tiap hari dipuji, apakah kamu akan terpengaruh? Belum tentu. Kenapa ketika sekali kamu dihina lantas kamu merasa paling buruk, merasa diri ini orang paling hina sekali? Nah, sebenarnya justru yang membuat kita terpengaruh itu adalah bagaimana kalimat seseorang itu mau kita pegang, mau kita masukkan kantong, atau mau kita buang. Ada 3 macam. Ada kalimat yang hanya untuk dibuang, ada kalimat yang hanya sekedar dipegang, ada kalimat yang harus dimasukkan ke dalam kantong. Kadang kita terbalik memperlakukan kalimat orang. Ketika ada orang yang ngebully kamu, ada yang orang ngata-ngatain kamu ingat kata-kata itu berapa lama? Seumur hidup. Dimasukin di dalam hatinya. Awas ya, ini yang ngomong saya kemarin bodoh. Awas ya. Akhirnya muncul rasa dendam kan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang memuji kita, lantas kita nggak pernah menganggap itu serius. Pujian itu hanya sekedar kita anggap biasa. Atau bahkan mohon maaf, yang tiap hari kita belajar di dalam kelas, kenapa pelajaran di dalam kelas nggak kita pegang seperti bagaimana kita memegang omongan orang tadi yang jelek tadi. Jadi alasannya sebenarnya bukan kita nggak pintar, bukan kita, Pak saya itu kalau menghafal itu susah kali Pak. Nggak ada orang yang menghafal susah, percaya. Gak ada di dunia ini orang selama akalnya sehat itu menghafalnya susah. Baik dia nanti mau sekolah atau gak sekolah, gak ada yang susah. Kalau seandainya ditanya, yang membuat kita susah itu hafal itu karena kita gak peduli sama apa yang kita hadapi. Kita terlalu banyak peduli sama hal-hal yang negatif tadi. Ada orang kata, orangnya lihat tuh udah pendek, jelek, hitam, hidup. Itu yang kita peduliin tiap hari. Itu yang kita ambil, kita masukkan dalam hati. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Itu adalah perkataan yang harus kita ambil, kita buang. Itu diingat kata-kata itu disusun dengan rapi itu. Biar apa? Biar suatu saat saya bisa balas dendam. Suatu saat saya akan muncul dengan orang yang begini. Saya akan rubah kata-kata dia. Saya akan bungkam mulut dia dengan ini. Tapi kenapa harus kita ingat semua yang itu? Biarin aja, itu dibuang hal-hal yang seperti itu. Yang diingat itu yang penting-penting saja. Karena gak ada di antara kita yang gak bisa ingat. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Ada cara supaya bisa kita cepat menghafal. Mau tahu kan? Dan semua kita bisa praktek tiap hari tanpa modal. Kamu bisa hafal layaknya Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Kenal? Namanya aja. Namanya aja. Nih, dikasih tahu. Saya kasih tahu tentang Imam Syafi'i siapa ya? Imam Syafi'i itu, kalau Imam Syafi'i jalan,
kalau mau pergi dari satu tempat, dari rumah ke tempat, mau dia ke tempat ngajinya, ke sekolahnya, atau ke musola atau kemana, itu Imam Syafi'i menutup telinganya rapat-rapat. Kenapa menutup telinga rapat-rapat? Karena setiap perkataan yang didengar, maka itu yang akan dihafal. Bayangin kamu jalan, tiap ada kata-kata yang didengar, itu yang terhafal. Itu kuatnya ingatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, imamnya lagi. Imam Malik itu punya kitab namanya Kitab Al-Muwatta, tebal kitabnya. Jadi ketika berguru datang, wahai Imam, saya mau berguru sama engkau. Apa jawaban Imam tersebut? Engkau boleh berguru setelah kamu pelajari Kitab Muwatta yang tebal ini, kitab saya. Baru kemudian datang ke sini lagi, kamu berguru, saya terima sebagai murid. Jawabannya apa? Seluruh yang ada dalam Kitab Muwatta sudah ada di sini. Itu dengan tebal sekali Kitab Muwatta kalau kita lihat. Artinya setiap lembar yang dilihat itu terhafal gitu. Kalau kita hafal Quran ya, mungkin ada beberapa kita di sini yang mencoba hafal Quran, ada ya. Hari ini hafal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 1 lupa. Ya kan? Sering kan? Wah hafal, pokoknya saya sudah ada niat, saya pengen hafal Quran. Walaupun nggak semuanya, pokoknya harus hafal Quran. Ramadan ini paling tidak saya hafal sedikit. Oh hari ini maju dengan semangat yang kuat, hafal. Halaman pertama dihafal. Besok easy, halaman 1 selesai. Halaman kedua hafal. Lusa halaman ketiga, ulang halaman 1. Loh, tadi halaman 1 kemarin lancar, kenapa sekarang jadi enggak? Nah, sebenarnya akal manusia itu disusun untuk bisa menyimpan memori dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan semakin banyak yang disimpan, semakin cerdas otak manusia. Beda sama memori HP. HP-mu kebanyakan isi, akhirnya jadi lemot kan? Ya kan? Kamu paling suka pakai iPhone kan? Bener nggak? Oh enggak suka pakai iPhone. Kalau dikasih giveaway antara iPhone dengan Samsung, kamu milih yang mana? Nggak mau milih iPhone. Kok aneh ya? Tapi biasanya coba lihat HP iPhone itu, orang-orang biasanya beli iPhone itu karena apa? Karena kamera. Tapi mereka lupa ternyata iPhone itu penyimpanannya sedikit. Di kamera beberapa selesai. Ya kan? Penyimpanannya sudah penuh. Beda dengan otak manusia. Otak manusia semakin banyak disimpan, semakin dia itu semakin bisa mengingat lebih banyak. Bedanya di situ. Cuman kadang kita nggak pernah make itu. Coba lihat, jangankan Al-Quran ya. Oke, Al-Quran susah. Waduh, Al-Quran bahasa Arab, ngerti aja enggak? Kamu scroll TikTok, buktiin nanti setelah ini pulang dari sini nanti Zuhur buktiin. Kamu scroll TikTok, 5 kali kamu scroll, coba ingat, yang pertama kali kamu scroll tentang apa? Ingat nggak? Ini kamu scroll gitu, kamu buka TikTok ya, kamu scroll, nih lihat video 1, 2, 3. Yang TikTok itu videonya pendek-pendek kan? Maksimal 3 menit itu udah lama banget itu videonya itu. Bahkan ada yang 1 menit. 5 kamu scroll, kamu ingat kembali. Jadi video yang pertama tadi apa ya? Lupa nggak? Gak nyampe 5 detik, gak nyampe 5 menit kita udah lupa tuh apa yang kita nonton yang pertama. Baik. Sedangkan ikan emas aja, tahu ikan emas? Ikan emas itu disebut sebagai ikan dengan makhluk yang dengan ingatan paling lambat. Kalau yang paling tajam itu gajah namanya. Itu aja sampai 8 menit. Kita 5 menit nggak bisa ingat juga. Udah lupa. Tadi scroll tentang apa ya? Jadi ketika kamu scroll, kamu ingat nggak isinya apa? Kalau dihitung, dari pertama kamu pegang HP sampai hari ini, berapa juta konten yang sudah kamu konsumsi, yang udah kamu lihat? Kalau disuruh ngomong, berapa banyak bisa? Ayo. Sedikit. Kenapa? Karena kita kebanyakan konsumsi tapi tidak mencerna dengan baik. Mau saya kasih tahu cara supaya, dan ini sering kami praktekkan. Dan saya dulu ketika sekolah sering saya praktekkan cara ini supaya ketika belajar itu sangat mudah untuk menghafal. Baca buku itu bukan hanya baca tapi terhafal nanti setelah itu. Kalau mau praktek, mau nggak? Tapi kalau mau praktek, mau saya kasih tahu. Dan ini jarang sekali dikasih tahu sama orang. Cara